proudly present Taruna Akademi Militer. Taruna kita. Sobat 3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Taruna kita masih lanjut, sahabat Tidar. Sampai nanti ke jam 5 sore. Jangan lupa siaran kita sedang live di Instagram @radiotidar.fm. Melambaikan lagi bang senyumnya, kasih ke sahabat Tidar yang udah ngasih reaction banyak banget ini di Instagram live kita @radiotidar.fm. Dan kita juga nanti akan tayangkan juga di YouTube channel Radio Tidar. Subscribe dulu, jangan sampai kelupaan di youtube.com/radiotidarfm. Kita masih bareng sama dan Menkor Akademi Militer. Ada Sarmadatar Muhammad Afreza Nur Faizi. Masih semangat bang? Masih. Oke. Pastinya. Ada juga Bang Andre Nur Alam Rohmatullah, fase 1 PAM. Siap. Oke. Pertanyaannya sudah banyak yang masuk ya. Tapi ini dengar-dengar dulu berapa? Sebulan 2 bulan yang lalu ya. Pernah dapat pengalaman menimba ilmu di Akmilnya Australia, betul? Betul. Oke, dulu kasih tahu dong proses menuju ke sana dan di sana tuh ngapain aja sih sebenarnya para taruna? Kalau untuk prosesnya memang ketika itu sedang ada seleksi untuk taruna melaksanakan kuntar atau kunjungan taruna. Yang dimana kunjungan taruna ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh akademi militer dan akademi militer lain di luar negeri sana. Untuk mencari tahu informasi, sharing. Jadi ketika misalnya ada hal yang bisa diterapkan, jika baik itu kita terapkan seperti itu. Jadi intinya buat sharing, saling bertukar pikiran. Lalu ketika itu sebelumnya kita melaksanakan tes terlebih dahulu. Jadi untuk yang tes mendapatkan ranking 10 besar, itulah yang lanjut. Oke, dan abang termasuk salah 2 dari 10 ya. Besar itu ya. Oke. Emang gimana sih proses taruna Australia dibanding taruna Akademi Militer? Abang menemukan banyak perbedaan nggak tuh? Yang kayak di sini abang tuh ngelakuin ini, tapi di Australia itu malah tidak dilakukan, atau yang justru di sini tidak dilakukan, di Australia itu mereka melakukannya? Yang jelas sih yang pertama dari bahasanya. Bahasanya memang berbeda dengan bahasa kita Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan mereka juga ada aksen sendiri Australian. Ya itu susah kumur-kumur ya aksennya. Cepat ya. Jadi kita harus belajar juga. Dan kemudian ini dari jangka waktu pendidikan mereka yang di RMC dan di Akmil ini, Akmil kan kita 4 tahun. Sedangkan mereka hanya 18 bulan. Dan mereka tuh ada tingkatan. Tiap tingkatnya itu dilaksanakan selama 6 bulan. Nah jadi kebetulan tuh pas saat kami kemarin ke Australia ini, kan sebelum kita ke Australia ada tentara Australia juga tuh yang taruna Australia ke Indonesia, perwakilan cadet mereka. Nah jadi karena berhubung yang mendampingi kita pada saat mereka ke Indonesia itu sedang melaksanakan latihan luar, itu ada namanya sesi mereka lagi ujian namanya Platoon Commander Assessment. Itu dimana adalah mereka dites bagaimana caranya menjadi seorang Danton. Jadi mereka diberi waktu 21 hari aja. 21 hari itu mereka di hutan di daerah Pukapanyo. Jadi mereka tuh ada tempat sendiri membuat latihannya selama 21 hari di hutan dari pagi, siang, malam sampai pagi, siang, malam terus seperti itu. Sedangkan kalau abang di hutan tuh maksimal berapa hari tuh? Ingat nggak? Satu minggu ya. Seminggu. Berarti lebih ngeri mereka ya kalau dari operasi luar itu nyebutnya apa sih? Latihan luar ya? Latihan luar. Tapi kalau menurut saya nih yang menantang nih cuacanya. Karena pada saat kami datang pertama kali ke sana itu kan kita nih Indonesia kan tropis, betul panas banget. Pas kami datang sana itu dingin. Walaupun panas tapi tetap dingin. Jadi suhu sana tuh normalnya itu sekitar 20 derajat Celcius sampai 18. Dingin di sini sih. Tapi pas kami ke Pukapanyo itu perjalanan kan RMC ini tempatnya di Canberra, Australia. Nah, dari Canberra ke Pukapanyo ini perjalanannya sama kurang lebih 6 jam, sama seperti dari Magelang ke Bandung. Nah, jadi selama perjalanan kita naik bis. Di sana itu pas kami datang ini itu lagi hujan malam, itu dingin sekali, dan kami sempat ngecek suhu itu tuh pada saat pagi hari itu suhunya sekitar 1 derajat sampai -1. Paling nggak di sana 2 minggu lah ya, tahu dari pagi sampai malam kegiatan para taruna di sana. Komparasi nggak, mendingan jadi taruna Akmil deh dibanding taruna Australia, atau lebih mending taruna Australia? Kalau kata saya sih karena dari pendidikan semuanya lebih efektif Akmil. Kalau kita lihat dari taruna mereka sendiri, itu mereka ini kurang militannya. Betul. Karena kemarin salah satu pengasuh dari
Australia itu juga bilang Taruna Akmil itu kalau dibanding dikomparasi untuk militer, ibaratnya militannya itu lebih ngeri di sini, dan mereka juga takjub orang Indonesia tuh dari segi badan tuh nggak terlalu besar tapi kuat-kuat. Tepuk tangan dong buat Taruna Akmil dong. Oke, dan ini pesan ini mungkin ada pertanyaan juga nanti kita akan jawab. Step karena kegiatan Kuntar ini kan tiap tahun. Iya. Nah, tips agar para taruna atau adik-adiknya nanti bisa lolos masuk ke salah satu dari 10 yang akan diberangkatkan seperti apa? Kalau untuk tips and triknya, yang penting kita berbuat yang terbaik. Kalau misalnya memang kita punya kemampuan, kita punya keahlian, punya kelebihan di bidang itu, kalau misalnya kita maksimalkan, kita pasti bisa. Seperti itu. Apakah itu hanya di infanteri saja atau semuanya? Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Taruna mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berangkat Kuntar. Jadi Kuntar ini sebelumnya sudah kurang lebih 3 tahun vakum. Karena memang ada COVID-19 itu, sehingga di tahun kita baru ada lagi. Dan ini dijadwalkan tahun depan juga ada lagi ya? Ada lagi. Karena nggak cuma ke Australia katanya? Iya banyak. Jadi kemarin ini kan pada saat kami pulang dari Australia, itu teman kami ada yang dari Australia juga, itu ikut kami ke Australia, 2 orang lanjut ke Singapura lagi. Ada konferensi juga. Lalu kan Taruna juga bisa kayak gitu ya? Bisa, jadi apabila ada undangan dari luar negeri untuk ada kumpul konferensi antara taruna tiap masing-masing negara, itu bisa diundang negara mana, dan sekarang Akademi Militer udah mulai lagi. Ini kebetulan ada pertanyaan ini kayak langsung linear deh kalau langsung dijawab dari Ahmad Ardian. Bang, kasih tahu dong spill Taruna Akmil yang begitu masuk ke Akmil langsung malah ditempatkan di luar negeri, balik-balik tinggal langsung Prasetya Perwira. Apakah ijazahnya sama dan perjuangan di luar negeri juga sama yang diterima ketika menuntut ilmu di Akmil? Apa itu? Program apa lagi itu? Jadi ada student exchange, ada yang kunjungan taruna, dan ada pertukaran pelajar namanya. Nah, jadi itu mungkin yang dimaksud sama sahabat liar tadi itu. Ahmad Ardian, halo. Ardian itu bilang mungkin itu adalah pertukaran pelajar, pertukaran taruna. Jadi kalau di Australia sendiri juga ada. Kemarin adik kami season taruna, adik kami juga ada 2 orang baru berangkat ke Australia. Dan kemarin itu biasanya di tingkat berapa, Bang? Kalau untuk kemarin harusnya banyak, bermacam-macam. Ada yang dari mulai tingkat 1, mulai tingkat 2, dan tingkat 3 juga ada. Jadi kalau misalnya untuk 4 tahun sampai Prasetya Perwira itu tidak semuanya, tidak semua kegiatan seperti itu selama 4 tahun. Jadi bermacam-macam, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan ada yang sampai lulus seperti itu. Tapi yang dari awal masuk kopral ke sana juga ada? Ada? Ada, itu Jepang. Yang Jepang. Jadi yang Jepang ini juga ada senior kami yang sekarang harusnya tingkat 4. Tapi karena dia setelah lulus Capra Batar dari Mencandra itu langsung ke Jepang, dan itu tuh mereka tuh pendidikannya sama 4 tahun karena tambah kursus bahasanya 1 tahun, jadi mereka 5 tahun. Jadi mereka, itu apakah ada perbedaan kayak ibaratnya abang di sini dari pagi bangun pagi sampai malam? Nah, kalau di luar negeri itu apakah juga sama treatmentnya untuk kegiatan hari-hari? Kalau kegiatan yang dilakukan mereka itu menyesuaikan di sana. Mereka beda dengan sama sini. Jadi mereka melaksanakan kegiatan belajar semuanya itu menyesuaikan di sana. Jadi kalau misalnya contohnya kita dikirim ke Australia, berarti kita menyesuaikan dengan Australia. Bagaimana kegiatan sehari-harinya, bagaimana tata cara apanya, semua itu mengikuti Australia seperti itu. Dan itu prosesinya, seleksinya gimana tuh, Bang? Bisa akhirnya terpilih untuk mewakili Akademi Militer, pertukaran taruna ya kita nyebutnya ya, ke Jepang, Amerika, Australia, itu kayak gimana? Cadet exchange, betul. Kalau untuk proses seleksinya tuh dari awal tidak ada proses seleksi seperti khusus itu, tetapi mungkin dilihat dari gabungan dari semuanya, mungkin dari awal tes akademiknya apapun itu, sehingga nanti dijadikan satu. Sempat juga menjadi 3 besar. Itu per batalion itu dikirim 3 orang masing-masing. Di batalion 4 juga sempat terpilih, tapi karena memang COVID pas itu jadi tidak diberangkatkan. Tapi ini kayak seru juga ya. Tapi ngelihat tadi abang yang ke Australia aja udah milih mending Akmil, kayak mereka juga dari segi experience-nya lebih kurang dibanding yang di sini gitu ya. Lebih militan yang di sini. Terima kasih sekali. Kalau untuk kegiatan yang abang ini akan hadapi untuk kedepannya apa aja nih? Bakal nemuin apa? Mungkin waktu dekat ini kami lagi sibuk untuk ngurusin proposal tugas akhir untuk nanti sarjana terapan pertahanan. Lalu juga kami juga harus mempersiapkan
latihan Widya Yuda nanti itu bakal menilai kami bagaimana kami menjadi seorang komandan peleton, sama seperti kayak di Australia itu peleton command assessment-nya. Oke. Nah, itu Widya Yuda yang di Akademi Militernya ya. Jadi masih padat kayaknya. Padat sekali. Gimana jam tidur? Aman ya? Oke. Alhamdulillah. Itu gimana pintar-pintar kita Oke. ngaturnya. Karena lari aja bisa sambil tidur kalau para taruna nih. Upacara tidur. Oh, upacara tidur. Padahal kasih intel lo, nggak boleh lo ini ya. Oh, saya kan ngepam di belakang. Oh, malah yang ngepam. Jadi bisa jadi salah satu sarana jabatan tuh jadi ini sendiri ya. Keuntungan tersendiri. Kita ke yang sudah masuk di WhatsApp 0878 sama yang udah ngasih reaction juga di Instagram. Ada Julian, apakah kecabangan infanteri selalu berpotensi dapat jabatan? Kalau untuk kecabangan tersendiri itu pasti masing-masing kecabangan punya potensi masing-masing di bidangnya. Tapi kalau untuk infanteri sendiri itu kelebihannya adalah dia bisa lebih banyak kesempatan untuk mendapat jabatan karena memang infanteri ini fleksibel. Fleksibel bisa kemana-mana sehingga dan personil juga kan dominan, yang paling dominan di antara yang lain sehingga memang jabatannya juga lebih banyak. Oke, ada lagi dari ini nggak dikasih nama. 08211643 sekian. Bang, tanya dong jadi dan Menkor dan juga kasih 1 PAM. Apakah ada keuntungan lain di bidang akademik? Kalau untuk di bidang akademik sendiri itu gimana kita bisa mengolah waktu untuk belajar, pokoknya manajemen kita juga harus bagus itu tergantung itu. Tapi kalau misalnya untuk nilai sikap perilaku itu kita memiliki nilai tambah. Karena memang mungkin kita banyak kegiatan sehingga nilai psiko kita naik dan juga banyak pengalaman. Sehingga apa nih kalau privilege dari kasih 1 PAM versinya Bang Andre nih? Kalau saya sendiri sih setiap jabatan ataupun kepercayaan tanggung jawab yang diberikan pada saya itu saya jadikan pembelajaran. Jadi misalkan saya mendapatkan jabatan kasih 1 intel ini, mungkin nanti di kesatuan nanti bakal sangat dipakai dan digunakan karena kita hidup ini nggak cuma sendiri. Pasti banyak permasalahan yang timbul di kehidupan kita nanti. Mungkin dari saya sebagai calon danton bakal punya anggota, kita juga harus pintar bagaimana cara menganggol anggota, cara mencari tahu apa ini kan penyebab apa masalah yang didapati orang anggota kita. Karena ini gini, apalagi kan anak muda ya. Jadi saya ingat waktu muda dulu ketika di OSIS dapat jabatan nilainya malah turun. Nah kalau abang-abang juga ini gimana nih? Apakah juga dapat jabatan makin sibuk? Pendidikan diri sendiri nih ya yang dikejar untuk lulus ini malah turun atau gimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah malah naik. Malah naik ya? Saya juga sama. Malah justru dengan adanya jabatan ini membuat kita kayak pembelajaran lagi gitu. Betul. Jadi di sini kita belajar buat memang benar-benar mengatur waktu dengan kesibukan yang kita punya, tetapi kita di sini harus bisa mengatur waktu karena kalau misalnya kita mempunyai jabatan tetapi nilai kita malah turun kan itu juga menjadi pertanyaan dan juga malu sama teman-teman. Wah ini menarik nih. Kalau saya sih karena itu jadikan motivasi. Jangan sampai kita dibawa sama teman-teman kita. Harusnya kita malah ngerangkul mereka, ngasih tahu mereka, kita yang ngajarin mereka. Jangan sampai kita dijanjikan sama mereka atau diberitahu jawaban oleh mereka. Gitu. Ini dari Rahmat Setiawan, Bang. Bener nggak sih kalau taruna yang sudah pakai talikur itu ke depan bakalan dapat salah satu jabatan dan juga titel Adi Makayasa? Ada nggak Adi Makayasa yang nggak pakai talikur? Rata-rata sih tali. Rata-rata talikur ya. Dan Menkor biasa Adi Makayasa ya. Saya sendiri pasti ngedorong dan Menkor jadi Makayasa. Tapi tetap ada usaha pengen Adi Makayasa juga kan Bang? Kalau misalnya dari diri sendiri pasti ada. Ngasih yang terbaik. Ada lagi Rudian. Ini kayak buat Bang Andri nih. Tanya dong, pernah nindak temen endingnya berantem nggak Bang? Apalagi darah-darah muda. Itu sering. Cuman kita balik lagi ke dewasaan. Tinggal kita pembawaan ke teman-teman kita bawa dewasa, tenang. Karena kalau misalkan kita bawa dari semua dengan emosi, dengan dongkol itu pasti semua bakal berantem, bakal ada ujungnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara baik, kita pelan-pelan, kita ambil hatinya, nah kita bakal mendapatkan hasil ataupun kesimpulan yang baik. Seperti itu. Ada lagi dari Lukman. Bener nggak sih Bang kalau mau lolos tes masuk Akmil badannya jangan six pack atau jadi dulu? Nah ini karena mungkin sekarang sudah masuk tahap Supanda ya sekarang ya? Ya Supanda. Ini gimana nih? Kalau untuk badan, memang ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dulu kami juga. Jadi kalau misalnya untuk badan jadi itu bukan suatu permasalahan. Tetapi di sini mayoritas
jika mempunyai badan yang sudah jadi, itu mungkin dari posturnya juga sudah berbeda. Mungkin agak bungkuk atau apa sehingga itu mengurangi nilai. Lalu juga tadi yang masalah tinggi badan dan berbadan, kita kan harus proporsional. Dan rata-rata orang yang memiliki badan jadi ataupun otot yang berlebih itu kadang-kadang memiliki massa berat badan yang lebih berat daripada tinggi badannya. Sedangkan kita kan proporsionalnya kan kalau di Taruna ini, tentara ini kan 110 tinggi badan dikurangi 110 itulah maksimal berat badan kita. Nah, kalau misalkan lebih dari itu masuknya overweight atau underweight. Jadi yang tadi bilang six pack kemudian berotot itu ototnya jadi nambah kilogramnya soalnya kayaknya belum dosanya lagi tuh. Ada lagi dari Rian Satria, Bismillah Catar 2024. Lagi capek-capeknya sering ikut binsik. Kasih tahu dong Bang tips and trick biar binsik itu nggak males dan juga nggak bosen karena materinya itu mulu, kadang bosen. Kalau saya sih biasanya nyari lingkungan baru. Karena kalau misalnya kita latihan di lapangan track yang putar itu aja kan bosan, jenuh. Coba jalan di jalan raya kemana, tapi pace sama. Binsik di jalan raya juga bisa Tapi di pinggir jalan. Jadi kita nyari aman. Mungkin nyari tempat yang enak, misalkan lagi liburan nih ke pantai mana, Pangandaran misalnya. Saya ke Pangandaran lari 10K di Pangandaran. Jadi kan dapat feel-nya enak. Tapi kita juga kemampuannya jangan sampai karena lari karena enak pemandangan jadi menurun pace-nya. Jadi tetap kita tingkatkan kemampuan kita seperti itu. Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya untuk binsik itu saya pas itu melaksanakan binsik yang memang tiap hari, tetapi tidak selalu monoton itu saja. Jadi mungkin variasi. Jadi mungkin dalam seminggu 5 kali itu saya lari. Saya lari, tetapi sisanya mungkin kekuatan tangan atau apapun itu seperti itu. Tapi juga jangan sampai dilupakan. Jangan sampai kita terfokus pada melaksanakan binsik. Jadi mungkin dalam aspek lainnya seperti akademik yang itu terlupakan. Karena memang banyak pengalaman dari teman-teman kita juga, mereka binsik bagus. Tetapi akademik yang mereka punya itu kurang, sehingga dia gagal di situ. Dan kadang juga biasanya karena dia fokus ke jas terus kena fisik, dia melupakan kesehatannya. Karena di forsir ada yang mungkin varises atau mungkin jantungnya karena tensinya. Jadi tetap harus semuanya tuh sama. Ini ada juga nggak dikasih nama lagi ini 0856 714 sekian. Buat Bang Afreza, tips and trick habis lasik. Aku kebetulan -4 aja kemarin kena lasik. Dan takut kalau mau angkat-angkat berat. Apakah benar Bang ada efeknya? Kalau untuk angkat-angkat berat gak ada sih. Tapi di sini memang tips and trick untuk menjaga badan. Apalagi Abang -3 loh. Ini masih mending -4 kan? -4. Untuk menjaga mata agar itu ya mungkin dulu kita pengalaman aja dulu emang seneng main HP, main game sehingga lupa waktu, lupa apa. Jadi ketika lasik memang introspeksi diri sehingga mengurangi main HP. Tapi kalau misalnya untuk mengangkat berat-berat itu nggak ada pengaruhnya. Ini juga terjawab juga. Berarti tadi ya terjawab yang kalau -1, -3 aja disuruh lasik, kalau -1 tetap nggak bisakah lolos tes, tetap tidak boleh. Itu pemberkasan pertama udah langsung gagal ya. Jadi emang harus sehat jasmani rohani. Ini lagi satu dari Marta. Kalau jerawatannya banyak gimana Bang? Nah, kalau masalah jerawat nih, saya juga dulu pernah jerawatan. Jadi SMA nih saya jerawatan itu mungkin banyak banget. Jadi saya facial. Dan biasanya kan jerawat ini kan karena faktor mungkin hormon ataupun makanan lemak berlebih. Jadi saya tuh ngurangin masalah makanan gorengan, kacang-kacangan. Dan dulu tuh saya sempat banyak mengkonsumsi air putih saja. Minum air putih, makan ya yang kurangin yang berminyak-minyak seperti itu. Nanti kurang jadi. Paling pakai sabun muka juga berpengaruh gitu. Tapi kalau untuk masalah jerawat ini itu bukan menggagalkan, tetapi mungkin mengurangi nilai. Nggak gagal dibanding yang tadi. Kalau minus udah pasti gagal ya. Kalau jerawat itu nggak usah takut, yang penting nggak banyak ya, nggak kelihatan banget bopeng-bopeng gitu ya, intinya gitu. Sebenarnya itu hanya sebagai persyaratan sebagian aja, misalnya harusnya kalau misalnya sempurna 10 ini 9 1 poin. Yang penting tadi fisik, akademik, psikologisnya itu yang lebih ditekankan di situ ya. Sebelum pamitan mungkin buat calon adik-adik nih yang tadi udah nyebut Bismillah Catar 2024, apa ini dari Bang Afreza dan juga Bang Andre? Kalau untuk adik-adik sekalian, sahabat Tidar yang mungkin nantinya pengen seperti kita di sini, pesan saya adalah kalian harus tetap semangat. Jika kalian sedang mengalami kesulitan, jika kalian sedang dalam
tahap kalian sedang menyerah, ingatlah kalian itu punya misi untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian membuat seseorang itu sedih terhadap kalian. Jadi apapun itu, jika kalian punya mimpi, kejar terus, jangan sampai lengah, sehingga intinya tetap semangat. Kami tunggu di Akademi Militer. Oke, ditunggu besok dipanggil koprol gitu ya sama abang ya. Kemudian kalau dari Bang Andre apa nih Bang? Kalau dari saya, kalau misalkan ada adik atau sahabat Tidar yang sudah paten niatnya pengen jadi taruna akademi militer, kalian fokuskan itu jadi satu tekad yang jadi tujuan kalian. Dan tapi jangan lupa untuk minta restu kedua orang tua, karena restu kedua orang tua terutama ibu itu adalah yang paling penting. Saya dari dulu sampai sekarang itu semua gimana ibu. Kalau misalnya mama saya tidak bilang tidak, saya tidak pernah berani melawannya. Saya juga masuk akademi militer ini karena atas doa restu dan ibu saya. Semua itu karena ibu. Jadi kalian harus berbakti sama orang tua kalian. Dan apabila kalian sudah paten menjadi taruna akademi militer atau menjadi tentara atau abdi negara lainnya, jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan dari negara, karena apabila sudah ada catatan kriminal ataupun Itu pelanggaran udah susah. pertama ya. Ya mungkin kalau misalnya fisik kesehatan tuh masih bisa diobati, tapi kalau udah kriminal tuh susah. Tuh, yang badung-badung nih tadi yang nanya kenakalan nggak boleh nih. Nanti saya luruskan. Oke, wah ini bener kasih satu pam soalnya. Terima kasih sekali lagi untuk Dan Menkor Akademi Militer Sarma Datar Muhammad Afrizan Nur Faizi, dan juga kasih satu pam Sarma Datar Muhammad Andri Nur Alam Rahmatullah. Terima kasih sudah berbagi kisah inspiratifnya di Taruna Kita, dan sekian